Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas soal mengenai anak kalimat. Oke, kalian sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai saja ya. Ya, sudah saya siapkan sebuah soal. Kalimat berikut memiliki anak kalimat keterangan kecuali. Ya, ini ada 5 buah pilihan ganda dengan masing-masing pilihan ganda disertai sebuah kalimat. Sebelum kita bahas atau sebelum kita kupas jawaban mana sih yang benar sebetulnya, saya jelaskan sedikit dulu ya. Kalau kita akan membicarakan mengenai anak kalimat, berarti nanti ada induk kalimat, ada anak kalimat, seperti sudah satu paket gitu ya, ada induk, ada anaknya, seperti itu. Apa sih induk kalimat? Induk kalimat adalah klausa yang sudah bermakna. Nah, sampai sini dulu ya. Kalian mungkin masih ada yang bertanya-tanya, klausa itu apa? Klausa itu adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Jadi biasanya unsurnya minimalnya terdiri dari subjek dan predikat begitu. Ini sama halnya seperti inti kalimat ya. Inti kalimat itu pun minimalnya biasanya subjek dan predikat gitu. Nah, jadi dalam sebuah kalimat itu bisa saja ada satu klausa atau bahkan lebih dari satu klausa gitu. Satu pola SP atau lebih dari satu pola SPS ya, seperti itu ya kurang lebih. Nah, saya lanjutkan ya. Meskipun tanpa terikat atau bergabung dengan klausa lain. Nah, jadi si klausa ini bisa berdiri sendiri atau bergabung dengan klausa yang lain seperti itu. Kemudian induk kalimat ini berpotensi menjadi kalimat. Nah, bedanya dengan anak kalimat apa? Nah, kalau induk kalimat ini walaupun misalnya strukturnya, fungsi kalimatnya hanya terdiri dari subjek dan predikat saja, si klausa ini sudah bisa menjadi kalimat, sudah bisa berdiri sendiri menjadi kalimat seperti itu. Dan biasanya tidak bisa dihilangkan ya, karena induk kalimat ini adalah informasi utama dalam sebuah kalimat gitu. Kalau kalimatnya berita, berarti kan kalimatnya berisi informasi ya, seperti itu. Berarti ya si induk kalimat ini adalah informasi utamanya, begitu, tidak bisa dihilangkan. Kalau misalnya dihilangkannya nanti informasinya akan rancu gitu, akan tidak jelas ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan anak kalimat? Anak kalimat adalah pertalian gagasan dengan hal-hal lain. Nah, kalau anak kalimat ini hanya pertalian gagasan atau informasi-informasi atau gagasan-gagasan tambahan yang berkenaan dengan induk kalimat kalau dibutuhkan seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ada nih induk kalimat, nah misalnya si pembaca atau si penerima pesan ingin mendapatkan informasi yang lebih, informasi tambahan, yang berarti tinggal ditambahi dengan anak kalimat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan soal ini? Nah, beginilah. Sebetulnya ada cara yang mudah untuk menentukan mana induk kalimat, mana anak kalimat ya sebetulnya. Walaupun mungkin ada sebagian pihak yang beranggapan kita harus cari terlebih dahulu jenis keterangan tambahan apa yang terdapat dalam kalimatnya. Sebetulnya tidak harus seperti itu ya. Ini ada cara cepat dari saya untuk menemukan anak kalimat kalau bentuk soalnya seperti ini ya. Kalau yang ditanyakannya bukan jenis kalimat keterangannya, jenis keterangannya keterangan apa gitu, karena keterangan itu kan nanti akan banyak ya, ada keterangan cara, ada keterangan alat gitu, ada keterangan tujuan dan lain-lain. Nah, kalau tidak ditanya, kalau yang ditanyakan hanya mana sih kalimat yang ada anak kalimat keterangan atau mana kalimat yang tidak ada anak kalimat keterangannya, kita bisa tentukan dengan ada atau tidaknya kata penghubung atau konjungsi seperti itu. Kenapa? Karena konjungsi itu atau kata penghubung itu adalah fungsinya adalah menambahkan informasi tambahan dari kalimat inti atau dari klausa inti gitu. Jadi yang termasuk ke dalam kalimat yang merupakan anak kalimat begitu ya, berarti pasti dia akan didahului oleh konjungsi atau kata penghubung. Contohnya misalnya seperti apa? Nah, kita lihat pilihan ganda A ya. Tangan kanannya terkilir sehingga. Nah, sehingga ini adalah keterangan tambahan, kata penghubung untuk menambahkan keterangan tambahan pada klausa inti di depannya, yaitu tangan kanannya terkilir.
Sebetulnya kan secara makna ya, secara makna kalimat ini kan ya hanya ingin menginformasikan kalau si tokoh, ya di sini tokohnya tidak disebutkan, sebetulnya si tokoh ini tangan kanannya terkilir, tangan kanannya ini subjek, terkilirnya ini predikat. Nah, apabila pembaca atau pemberi informasi ingin memberikan tambahan, berarti ya tinggal diberikan keterangan tambahan, anak kalimat tambahan, sehingga tidak dapat mengangkat barang-barang berat. Berarti karena tangan kanannya terkilir, akhirnya dia tidak bisa mengangkat barang-barang yang berat, seperti itu ya. Jadi gampang saja, berarti tinggal kita cari ada atau tidak sih kata penghubung di setiap pilihan gandanya, begitu ya. Kalau yang pilihan ganda B ada karena, kok bisa? Karena di depan anak kalimat, bisa di depan, bisa. Tapi anak kalimat itu kalau letaknya di depan pasti akan dipisahkan oleh koma ya. Misalnya seperti pilihan ganda B ini. Karena dijadikan kambing hitam, koma, ini berarti anak kalimatnya sampai sini gitu. Ia menempuh jalur hukum, itu klausa intinya gitu, atau inti kalimatnya gitu. Berbeda dengan pilihan ganda yang A ya, kalau anak kalimatnya di belakang tidak usah menggunakan koma kecuali 3 konjungsi, misalnya sebelum konjungsi tetapi, sedangkan, melainkan, itu harus pakai koma, tapi selain itu tidak usah, tidak perlu seperti pilihan ganda A ini gitu. Lanjut ke pilihan A, berarti pilihan ganda A dan B salah ya, ada anak kalimatnya berarti. Kemudian pilihan ganda C, meja hijau ini sudah lama tidak dicat ulang sehingga lagi ya, oke, ini berarti salah ya. Lanjut ke pilihan ganda D, kepalanya keras sekeras batu hitam. Apakah ada konjungsinya? Ada kata penghubungnya? Tidak ada ya. Oke, kita simpan dulu. Takutnya kalian belum yakin, kita simpan dulu pilihan ganda D. Pilihan ganda E, ada kata karena suatu penyakit, koma. Ini jelas adalah anak kalimat, berarti jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini mengenai anak kalimat ini adalah pilihan ganda B, kepalanya keras sekeras batu hitam. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian semua yang nonton video ini bisa masuk ke kampus pilihan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.